Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Endah Fajarani. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang permasalahan dan tren keamanan sistem informasi. Tren keamanan sistem informasi. Sistem informasi telah berkembang dengan cepat sejak diperkenalkan pada tahun 1950-an. Perangkat ini yang dapat Anda pegang di suatu tangan lebih kuat daripada komputer yang digunakan untuk mendaratkan seorang pria di bulan pada tahun 1969. Ketika teknologi digital mendorong tanpa henti ke depan, begitu juga permintaan untuk peningkatan keamanan. Salah satu inovasi terpenting dalam keamanan adalah penggunaan enkripsi. Keamanan cyber mungkin adalah topik terpanas dalam beberapa tahun terakhir. Adapun telepon seluler, berikut adalah beberapa indikator utama dari tren ini. Mobile vs desktop. Menit yang dihabiskan setiap hari di perangkat seluler adalah 2,5 kali jumlah menit yang dihabiskan di komputer desktop. Adapun siang hari vs malam. Penggunaan desktop mendominasi di siang hari, tetapi perangkat seluler dominan di malam hari, dengan penggunaan puncak sekitar pukul 8 malam. Penggunaan perangkat smartphone digunakan lebih dari teknologi lainnya. Laptop berada di tempat kedua, diikuti oleh tablet pemegang sedikit keunggulan di atas desktop. Penjualan smartphone menurut Gartner Group, penjualan smartphone di seluruh dunia menurun pada kuartal keempat 2017 sebesar 4,17% dibandingkan dengan kuartal keempat. Adapun yang dinamai yaitu adalah wearable. Rata-rata penggunaan smartphone melihat smartphone-nya 150 kali untuk fungsi seperti pesan 23 kali atau panggilan telepon 22 kali, mendengarkan musik 13 kali, dan media sosial 9 kali. Banyak dari fungsi-fungsi ini akan jauh lebih baik dilayani jika teknologi dipakai atau bahkan terintegrasi secara fisik ke dalam tubuh kita. Teknologi ini dikenal sebagai wearable. Wearable telah ada untuk waktu yang lama dengan teknologi seperti alat bantu dengar dan kemudian earpiece Bluetooth. Sekarang ini produk telah diperluas untuk mencakup smartwatch, kamera tubuh, jam tangan olahraga, dan berbagai monitor kebugaran. Adapun yaitu adalah kolaboratif. Semakin banyak orang menggunakan smartphone dan perangkat yang dapat dikenakan, akan lebih mudah dari sebelumnya untuk berbagi data satu sama lain untuk saling menguntungkan. Beberapa berbagi dan berkolaborasi yang dapat dilakukan secara pasif, seperti melaporkan lokasi Anda untuk memperbarui statistik lalu lintas. Data lain dapat dilaporkan secara aktif, seperti menambahkan peringkat restoran ke situs ulasan. Adapun yang dinamai yaitu dicetak. Salah satu inovasi paling menakjubkan yang akan dikembangkan baru-baru ini adalah printer 3D. Printer 3D ini mungkin Anda akan mencetak hampir semua objek 3D berdasarkan model objek yang dirancang pada komputer. Printer 3D bekerja dengan menciptakan lapisan demi lapisan model pengguna bahan lunak seperti berbagai jenis kaca, logam, atau bahkan lilin. Pencetakan 3D sangat berguna untuk membuat prototipe desain produk untuk menentukan kelayakan dan pemasarannya. Pencetakan 3D ini juga telah digunakan untuk membuat kaki palsu yang bekerja dan telinga yang dapat mendengar di luar jangkauan pendengaran normal. Berikut adalah produksi yang lebih menakjubkan dari printer 3D. Jadi printer 3D ini sangat canggih ya guys. Dalam tren masa datang, manfaat dari LOT hampir ada di mana-mana. Berikut adalah daftar tingkatnya. Optimalisasi proses. B. Pemantauan komponen. C. Sistem keamanan rumah. D. Termostat pintar. F. Masalah keamanan perlu diakui adalah dan diselesaikan sebagai sebelum LOT dalam bentuk pencahayaan jarak jauh. Termoset dan sistem keamanan dipasang di tempat tinggal. Jam tangan pintar yang terhubung ke internet longgar digunakan oleh pemilik. Tren lain yang muncul adalah perpanjang dari Internet of Things ialah robot dan keandalan otonom. Jadi otonom ini lebih ke digitalisasi yang mengarahkan ke robot-robot gitu. Dengan menggabungkan perangkat lunak, sensor, dan teknologi lokasi perangkat yang dapat
beroperasi sendiri untuk melakukan fungsi tertentu. Pada bulan Maret 2012, Google memperkenalkan dunia ke mobile tanpa pengemudi mereka dengan merilis video di YouTube yang menunjukkan seorang pria buta mengendarai mobil di sekitar daerah San Francisco. Mobil ini menggabungkan beberapa teknologi termasuk sistem radar laser senilai sekitar $150. Jadi ini tuh canggih banget, sangat tren juga dalam zaman sekarang juga. Itu kayak misalnya mobil listrik, jadi kita ya gitu gampang untuk menggunakannya tanpa harus mengisi-ngisi bahan bakar. Kan sekarang tuh bisa jadi lebih ke di charger gitu. Adapun tren keamanan cyber, berikut adalah gambaran singkat tentang apa yang akan dibahas. Jadi, GDPR menyebar ke seluruh dunia, pelanggaran data dan phishing, masalah keamanan cloud, sorry guys, ini otomatisasi dan integrasi perangkat seluler sebagai risiko keamanan cyber utama, serangan cyber yang didukung negara. LOT merancang membawa lebih banyak risiko, peran AI dan ML, infrastruktur transportasi, jaringan generasi kelima atau 5G, serangan dari dalam, asuransi risiko cyber. Bagaimana risiko serangan cyber? Jadi ini tips perlindungan serangan cyber. Ini ada beberapa yang dapat dilakukan siapapun untuk melindungi informasi pribadi dan bisnis mereka dari ancaman cyber. A. Backup. B. Lindungi perangkat dan jaringan. C. Mengenkripsi data. D. Authentication 2 faktor. E. Password. F. Pelatihan karyawan Anda. G. Pemikiran akhir. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Itu saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.